selamat malam Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam ini saya akan mereview makalah buku ke-9 Teori Sosiologi Klasik tentang alasan sosiologi oleh Georges Simmel dan Beyon. Nama Indrani Mage, NIM 2003 030088, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Alasan Sosiologi ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pada mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Bab yang pertama, bangkit, jatuh, dan kembali dari sebuah konsep. Yang pertama, kembalinya kekal. Di sini kami melihat di atas bahwa upaya Latour untuk mengusir masyarakat dari sosiologi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tetapi konsepnya kembali asumsi hal yang terjadi pada orang lain yang berusaha untuk menggulingkan masyarakat dan namun berniat untuk memperhatikan sosiologi. Ini yang ditunjukkan ke bawah ketika masyarakat menegaskan kembali bahwa dirinya sendiri ia tidak melakukan demi deskripsi saja. Masyarakat adalah masalah yang sepenuhnya wajib. Ini diungkapkan oleh apa yang telah dipikirkan adalah ide yang masuk akal dalam teori jaringan aktor. Wawasan bahwa masyarakat adalah kumpulan yang prematur itu harus diletakkan di depan kita dan tidak ketinggalan. Hal-hal yang kita dahulukan adalah tujuan dihargai dan ditentukan secara perspektif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan, kita akan memiliki beberapa nilai bagi kami dan beberapa standar akan menentukan bentuk dan rute ke hal yang berbagi dengan masyarakat tentang sebuah proyek yang dipertanyakan dan politik berkaitan dengan realisasi proyek semacam itu. Proyek politik umumnya menempatkan nilai-nilai. Berikut masyarakat, diversi, dan integrasi. Diskusi di atas menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang giat untuk menghilangkan masyarakat dari sosiologi, gagasan itu terus bermunculan. Seperti konsep rumit dan sulit dikelola. Jadi ada alasan bagus untuk berhati-hati. Biasanya kata tersebut digunakan untuk kolektif besar dalam dua pengertian. Jadi satu arti masyarakat berarti koneksi dan hubungan antara manusia secara umum. Ini berkonotasi dengan asosiasi sosial dan interaksi. Sebagai kata adalah kata benda tunggal juga memiliki aspek keutuhan dan keterpisahan untuk inspeksi terpisah dan menunjukkan unit dengan batas-batas yang memicunya dari unit sekitar lainnya. Di bekas rasa masyarakat terpencar dan tanpa bentuk yang berbeda, sebuah kebetulan belaka itu diintegrasikan ke dalam pola. Kedua arti itu saling terkait, ada di jembatan di antara mereka yang telah terkait dengan fakta bahwa kata tersebut digunakan tidak hanya untuk mendaftarkan realitas tetapi juga untuk menciptakan kenyataan. Bab yang kedua, konsep dasar masyarakat dan komunitas. Yang pertama, konsep dasar Parsos. Parsos menerjemahkan pekerjaan restoratif Weber ke dalam teori yang sistematis. Studi awalnya berasal dari suatu waktu dari akhir 1920-an dan seterusnya ketika kode moral lama, lokalisme dan tanggung jawab pribadi telah rusak atau turun, yaitu Gemeinschaft telah rusak, tetapi yang baru atau salah satunya pasar yang tidak dibatasi oleh negara, kesejahteraan yang berfungsi penuh atau belum atau telah didirikan jangka waktu yang itu sangat penting. Menurut catatan Polinya, kebutuhan sistem pasar menjadi bukti setelah 1929 dan tatanan masyarakat mempelajari peran nilai-nilai tertinggi dalam tindakan manusia dan merumuskan hierarki kontrol atau nilai-nilai tertinggi dalam tindakan manusia. Aturan moral mereka menanggung cap
menanggung cap mereka tentang asal dalam umum dan nilai-nilai bersama membuat komunitas di antara mereka yang berpegang menemukan dalam sistem nilai atau komunitas yang sama. Bab yang ketiga tentang peran sosiologi dalam masyarakat. Yang pertama, ilmu sosial penurut. Ilmuwan sosiologi tentu saja bergerak oleh apa saja yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001 pada bulan September. Salah satu contoh reaksi mereka adalah surat terbuka yang berjudul "Apa yang Kita Perjuangkan" atau Surat dari Amerika yang ditandatangani oleh Amitya Etzioni, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Robert Putnam, Theodore Spigel, dan Michel Walzer, yaitu milik mereka adalah reaksi instan, mungkin presentatif penemuan ilmu sosial pada tahun 2001 dan sosiologi Amerika asosiasi pada 2001, lebih dari kemungkinan keterwakilannya sebagai reaksi umum. Surat itu diperiksa di sini sebagai contoh cara masuk yang mungkin merupakan perwakilan ilmu sosial akademi yang terkenal secara global reaktif dalam keadaan darurat. Ini adalah bangsa kita yang memberikan identitas pada mereka. Kita sebagai bangsa adalah milik mereka kolektif. Itu tidak hanya memberikan identitas tetapi juga sesuai dengan lisensi yang membunuh dan hak yang berperang, hak untuk berperang. Inilah arti dari perkelahian dalam tajuk surat itu. Kolektif ini didirikan di atas nilai-nilai universal seperti semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam masyarakat dan hak. Kebenaran mendasar seperti itu membentuk keseluruhan atau masyarakat kita yang namanya satu diizinkan bahkan diharuskan untuk memusnahkan kehidupan manusia. Kesimpulan penulis adalah atas nama moralitas manusia universal dan sadar sepenuhnya pembatasan dan persyaratan perang senjata terhadap mereka, yaitu orang-orang yang menyerang Amerika Serikat pada September 2001 dan seterusnya. Jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam tajuk surat itu ialah kami berjuang untuk membela diri. Yang berikut dari komunal ke sosiologi sosial. Sosiologi bagi Luhmann adalah disiplin berwajah Janus. Ini adalah ilmu dan juga sebagai subsistem masyarakat. Itu dapat memutuskan dirinya sendiri dari kedua aspek. Bisa melepaskan baik keilmuannya maupun sosialitasnya dalam peran seluruhnya. Bingkai referensi eksternal itu telah mempelajari masyarakat. Dalam bingkai ini masyarakat merupakan realitas empiris yang dapat diamati. Dalam peran terakhir, kerangka internal referensi itu menjadi konsepnya sendiri, yang memiliki kerangka konseptualnya sendiri. Melalui itu, disiplin tidak hanya mengamati realitas empiris tetapi juga yang lebih sangat penting, yaitu berkomunikasi dengan bagian luarnya. Luhmann tidak meragukan bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat. Dari semua hal bagaimanapun menipu karena masalah rumit yang terkubur di dalamnya. Di satu sisi tidak dapat masyarakat melakukan pengamatan di luarnya. Apa adanya terletak di dalam masyarakat, yaitu sosiologi bisa disebut sebagai deskripsi dari masyarakat. Yang berikut negasi metodologi 2 tentang sosiologi sebagai orang luar eksternal. Dinyatakan atas bahwa masyarakat pada umumnya memiliki konsep, kata, dan bahasa untuk membahas dan mempraktikkan entososiologi. Sering mereka menunjukkan kecenderungan yang tampaknya bertentangan dengan Luhmann, yaitu pandangan adalah pandangan yang terbukti dalam dirinya bahwa ia tidak bisa keluar dari masyarakat yang diamati dari sana. Etnososiologi bagaimanapun akan sering membahas masyarakat seolah itu adalah objek yang independen dari mereka dan mereka diposisikan di luarnya. Ini akan ditunjukkan selanjutnya dengan memeriksa
memeriksa di acara umum, yaitu berbagai contoh pemahaman sehari-hari masyarakat, dikhususkan bagaimana orang menggunakan kata, masyarakat yang memahami idenya komunikasi biasa mereka pada tahap perencanaan maupun pada rekan yang biasa oleh kata masyarakat, dikarenakan sebagian besar waktu berada dalam masyarakat adalah orang lain. Terungkap bahwa mereka akan kembali dari pertemuan partai politik satu atau kata diulang berkali-kali digunakan oleh kelompok ini menarik perhatian ilmuwan sosiologi, yaitu masyarakat. Bab keempat, sosiologi bermasyarakat berjalan di tali ketat. Yang pertama, sosiologi murni Simmel. Pertanyaan sentral dari sosiologi murni Simmel menanyakan kepada kita apa yang ada di masyarakat dan yang dimaksudkan dengan masyarakat. Kami tahu bahwa sesuatu disebut masyarakat. Kata itu digunakan oleh Luhmann. Pertanyaan Simmel untuk sosiologi yang tersempit dan arti yang paling intrinsik. Apa dalam masyarakat, dan itu masyarakat menolak dan menerima penggunaan umum kata untuk menantang gagasan umum. Apa tantangan lebih khusus lagi adalah gagasan wadah bahwa kehidupan dibuat desain yang kontras. Begitu juga pandangan teoritis yang berbeda tentang masyarakat empiris terlibat. Membiarkan pertama, kami dapat menjelaskan ide di balik tampilan kontainer. Masyarakat kontainer berisi semua konten kehidupan dan secara alam juga manusia, tetapi setiap wadah terdiri dari orang-orang yang kebetulan bertempat tinggal, atau wadah, yaitu hubungan antara wadah dan manusia adalah penahanan jika menindaklanjutinya. Individu melampirkan makna subjektif untuk tindakan mereka dan tindakan itu adalah sosial. Sejauh ini makna subjektif memperhitungkan perilaku orang lain yang diamati seperti objek apapun. Demikian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.